Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Agustini SPD, Guru Bahasa Indonesia dari SMA Pasundan 1 Cianjur. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teks editorial. Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang editorial, silahkan dibaca. Ada A, B, C, dan D. Yang pertama ada pengertian ciri-ciri dan sifat teks editorial. Yang B adalah informasi dalam teks editorial. Yang C adalah ragam informasi dalam teks editorial. D, struktur kebahasaan teks editorial dan rancangan teks editorial. Nah, ini adalah tahap-tahap untuk membuat teks editorial, ada 5 tahap. Nah, di sini lalu ada pengertian ciri-ciri dan sifat teks editorial. Kita akan membahas yang pertama itu adalah pengertian teks editorial itu apa. Lalu nanti kita juga akan menjabarkan ciri-ciri teks editorial. Lalu juga kita akan melihat seperti apa sifat teks editorial tersebut. Nah, lalu kita akan membahas semua ini sehingga bisa dimengerti dan bisa membuat tentang teks editorial. Nah, di sini editorial juga itu disebut adalah tajuk rencana. Nah, bisa dibaca ya di tampilan ini apa itu editorial. Lalu bagaimana cara penulisan editorial itu dengan membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atau suatu isu. Pada intinya editorial merupakan berita dogmatis. Nah, ini bisa kalian baca ya dari kutipan layar yang sedang tampil ini menyebutkan tentang bagaimana editorial tersebut. Nah, lalu di sini ada teks editorial, itu ada ciri-cirinya. Nah, yang pertama ciri-ciri yang pertama adalah hati-hati, lalu normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan 5 mempertimbangkan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Lalu di sini juga teks editorial memiliki ciri-ciri seperti 1. Lebih berani, 2. Atraktif, 3. Progresif. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Lalu di sini ada sifat teks editorial. Nah, di sini sifat teksnya bisa kalian baca dari A, B, C, D. Di sini kalian bisa memahami bagaimana sifat-sifat dari setiap teks editorial. Sehingga nanti saat membuatnya kalian mengetahui sifat yang mana yang kalian buatnya di situ. Nah, lalu di sini ada informasi dalam teks editorial di sini. Jadi dalam teks itu harus ada informasi. Yang pertama adalah jenis teks editorial, jenisnya apa? Terdapat 3 jenis nih ya. Lalu ada tipe teks editorial. Di sini ada 4 ya tipenya. Lalu di sini ada fakta dan opini dalam teks editorial. Di sini juga disebutkan bahwa fakta itu apa, opini itu apa, bisa kalian baca dari tampilan yang tertera di layar. Dari mulai jenis teks itu ada 3 apa saja, tipe teks juga. Lalu di sini ada ragam informasi dalam teks editorial. Jadi di sini dalam editorial itu ada informasi apa saja. Yang pertama ada yang menceritakan tentang isu aktual dalam media informasi. Lalu ada juga yang menceritakan tentang pendapat dan argumen dalam teks editorial. Lalu ada juga yang menceritakan tentang saran terhadap isu faktual. Nah, di sini di bawah di setiap kolom ada disebutkan dan dijabarkan bagaimana ciri-ciri dari ragam informasi teks editorial dari ketiga tersebut. Silahkan dibaca di tampilannya. Lalu di sini ada struktur dan kebahasaan teks editorial. Di sini ada struktur teks editorial, lalu ada kaidah pembahasan teks editorial.
Nah, di sini ya kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaannya, bagaimana yang ada dalam teks editorial. Nah, lalu di sini dalam struktur teks editorial itu terdiri dari ada yang pertama adalah masalah atau pernyataan pendapat, lalu dilanjutkan ada argumen, lalu dari sana diteruskan untuk adanya penegasan ulang. Jadi ini adalah isi dari teks editorial itu harus mencakupi 3 hal tersebut: masalah atau pendapat, lalu ada argumen, lalu nanti di terakhirnya ada penegasan ulang. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan kaidah-kaidah penulisannya. Yang pertama harus menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata ganti petunjuk, menggunakan konjungsi kaulasitas. Nah, itu ya, ini adalah tadi kaidah-kaidah yang harus digunakan dalam penentuan tata bahasa dalam teks editorial. Bisa kalian baca juga di tampilan layar ada 4. Nah, lalu di sini ada rancangan tentang teks editorial. Jadi bagaimana kita merancang untuk membuat teks editorial? Yang pertama tentunya kita harus menyusun dulu teksnya, lalu nanti penyuntingan teks editorialnya, disunting atau diedit sehingga nanti menjadi sempurna teks editorialnya. Nah, lalu di sini ada langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana. Di sini bisa kalian lihat ada 5 tahap ya. Dari yang pertama mengambil topik atau masalah, lalu yang kedua tentunya mengumpulkan informasi dan fakta, lalu yang ketiga adalah menganalisis masalah yang telah diangkat, yang keempatnya adalah memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Lalu yang terakhirnya adalah menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja yang tidak menggunakan kata ganti saya. Lalu di sini ada langkah-langkah menyunting teksnya. Nah, di sini ada 4 ya, bisa kalian lihat. Ada tahap yang pertama tentunya adalah membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan atau pemilihan kata atau pola kalimat. Yang keduanya adalah membenarkan kesalahan atau penggunaan ejaan. Yang ketiga adalah memeriksa keterpaduan paragraf. Yang keempat adalah memperbaiki keruntuhan paragraf yang tidak tepat, dilakukan dengan cara membuat paragraf tidak padu, lalu disusun dulu. Nah, ini adalah langkah-langkah menyunting teks editorial sehingga menjadi teks editorial yang sempurna setelah disunting.